Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk dapat bersama-sama memakmurkan salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, baik dengan salat berjamaah, dengan wirid, dengan zikir, maupun duduk bareng sebentar untuk sama-sama mengkaji satu ayat dari ayat-ayat Allah, satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, penghulu kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kajian yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini adalah tentang riwayat-riwayat terkait bulan Muharram serta kesalahan-kesalahan seputar bulan Muharram. Ada beberapa asar, beberapa riwayat yang berkaitan dengan bulan Muharram. Yang pertama, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Sahih, muttafaqun alaih. Nah, ini adalah riwayat pertama yang terkait dengan bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya waktu itu berputar sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Allah untuknya, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu, kata Nabi, terdiri dari 12 bulan, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 dari 4 bulan itu berturut-turut. Itu yang dimaksud dengan mutawaliyat. Artinya 4 bulan haram ini 3 diantaranya itu terletak berdampingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini berdampingan. Makanya disebut salasun mutawaliyah. Ada 3 bulan yang berdampingan. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian 1 bulan terpisah dari yang 3. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Karena Rajab itu adalah bulan yang terletak antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban. Nah, 4 bulan itu adalah bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Orang yang melakukan amal kebaikan di 4 bulan haram itu, pahalanya dilipat gandakan. Hatta mengambil kotoran cicak yang ada di dalam masjid sebuting, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi sampai membersihkannya, yang menyebabkan orang sholat itu nyaman, tidak merasa terganggu, maka itu pahalanya jauh lebih besar lagi. Pokoknya kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan di 4 bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Keburukan sejelek sekecil apapun yang dilakukan di 4 bulan itu dosanya dilipat gandakan. Hal itu disebabkan karena 4 bulan ini adalah bulan yang suci, bulan yang haram, artinya bulan suci. Dan itu diakui sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penghormatan kepada 4 bulan ini itu sudah berlaku sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu riwayat pertama atau athar pertama terkait dengan kemuliaan bulan haram atau kemuliaan bulan Muharram secara khusus. Kemudian athar yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, puasa yang paling utama yang dilakukan oleh umatku setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan seutama-utamanya salat setelah salat fardu itu adalah salat
tahajud. Jadi yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud. Dan yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis itu diriwayatkan oleh banyak imam, salah satunya adalah Imam Muslim. Itu asar yang kedua tentang keistimewaan bulan Muharram. Kemudian asar yang ketiga, an Aisyah diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bercerita, pada masa jahiliyah dulu, kata Aisyah, orang-orang Quraisy melakukan puasa pada hari Asyura. Jadi puasa di 10 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Asyura itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah jauh sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya. Selama ini kan yang diangkat ke permukaan itu pemahaman bahwa puasa Asyura itu mengikuti orang-orang Yahudi. Ya. Karena memang riwayat yang diangkat itu ketika Nabi sampai di Madinah, ya, lalu kemudian bertepatan dengan 10 Muharram, itu orang-orang Yahudi puasa. Ya. Lalu kemudian Nabi tanya, apa yang kalian lakukan? Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari istimewa bagi kami. Karena pada hari inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Kemudian pada hari ini Allah memenangkan Nabi Musa atas Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun itu dibinasakan Allah di Laut Merah tepat pada 10 Muharram. Makanya kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Nah, mendengar cerita seperti itu, maka Nabi mengatakan, kalau kalian saja berpuasa, maka saya lebih berhak untuk berpuasa. Karena saya dengan Nabi Musa itu saudara. Nabi-nabi itu kan saudara. Kalian umatnya itu berpuasa. Saya lebih berhak untuk berpuasa karena saya dengan Musa itu saudara. Nah, dari situ kemudian disimpulkan oleh banyak penceramah bahwa puasa 10 Muharram itu adalah mengikuti ajaran Yahudi. Nah, pendapat itu jelas tidak benar kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Aisyah. Aisyah sendiri mengatakan bahwa dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu sudah melakukan puasa pada hari Asyura. Jauh sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Itu sudah berpuasa orang-orang Quraisy itu. Nah, sehingga begitu Nabi lahir, otomatis kan Nabi mengikuti tradisi itu. Ya. Nabi juga berpuasa di hari ke-10 dari bulan Muharram. Ya. Itu jauh sebelum Nabi hijrah. Ya. Makanya kan Nabi itu kaget. Kaget karena di dalam riwayat lain disebutkan Nabi ketika di Madinah bertepatan dengan 10 Muharram, Nabi itu puasa. Kemudian orang-orang Yahudi yang hidup di sekitarnya juga puasa. Nabi tanya, sampeyan itu puasa apa? Kami puasa Asyura. Nabi kaget. Loh, saya juga puasa Asyura. Jadi puasanya Nabi puasa Asyura itu adalah karena kebiasaan yang dibawa sejak beliau masih di Mekah. Sementara puasanya orang-orang Yahudi itu sebagai bentuk kesyukuran karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun. Jadi tidak ada istilah Nabi
kita berpuasa 10 Muharram itu mengikuti perilaku orang-orang Yahudi. Tetapi kalau Nabi dan umat Islam berpuasa hanya 1 hari di bulan Muharram itu, yang 10 Muharram itu, lalu kemudian orang-orang Yahudi juga berpuasa 1 hari, maka kan sama. Maka ada kemudian sahabat yang menyampaikan pemikirannya, ya Rasulullah, kalau kita puasa sehari saja, berarti apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Padahal prinsip beragama yang pian ajarkan kepada kami itu jangan sama dengan orang-orang ahli kitab. Berbedalah dengan ahli kitab. Berbedalah dengan ahli kitab. Makanya di dalam sebuah hadis itu Nabi menyuruh memotong kumis. Ya. Nabi menyuruh memotong kumis, kemudian menyuruh memanjangkan jenggot. Karena ada alasan logis yang mengikuti hadis itu. Apa itu? Bedailah orang-orang Majusi. Ya, bedailah orang-orang Majusi. Jadi prinsip memanjangkan jenggot, mencukur kumis itu semata-mata agar kita berbeda dengan orang-orang Majusi yang pada saat itu penampilannya sengotnya panjang, jenggotnya dipotong. Jadi kesunahan jenggot itu baru terjadi ketika kemudian jenggot itu menjadi pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Ketika kemudian ahlul kitab juga berjenggot, kita berjenggot, maka tidak ada nilai sunnah di situ. Karena tidak ada istilah khilaf, tidak ada istilah perbedaan. Kenapa Nabi senantiasa menyuruh umatnya untuk berbeda dengan kehidupan orang kafir, agar nanti pada saat perang itu antara sesama umat Islam tidak saling membunuh karena adanya kesamaan bentuk. Makanya disuruh berbeda supaya perang itu jelas siapa musuh. Jadi alasan-alasan logis kesunahan berjenggot itu tiada lain adalah perbedaan itu tadi. Ketika kemudian tidak menjadi perbedaan, maka itu tidak disebut sebagai sunnah. Karena hadis yang mengatakan bahwa panjangkan jenggotmu, potong kumismu, bedalah dengan orang-orang Majusi. Itu ada alasan logis. Makanya ulama itu mengatakan kalau urusan dunia pasti ada alasan logis di belakangnya itu. Maka cari alasan itu. Jadi agama itu menyuruh kita untuk berpikir, karena Allah itu suka dengan orang-orang yang kritis sebenarnya. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Artinya kan mana otakmu? Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang pintar, pikirkanlah, renungkanlah, kritisilah. Jadi agama itu tidak semata-mata dogma. Kalau dogma sama dengan orang Kristen. Ada orang tanya, Pak Pendeta, kenapa dalam Tuhan kita itu ada 3? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tidak pantas Anda tanyakan itu. Imani saja, jangan ditanyakan. Itu dogma. Artinya sesuatu yang tabu untuk dipertanyakan. Jangan dipertanyakan. Percayai saja, imani saja. Islam tidak seperti itu. Islam membuka diri untuk dikritik. Karena dengan daya nalar kritis terhadap sesuatu, itu akan semakin menguatkan orang tersebut dalam satu keyakinan beragama. Ya. Makanya banyak orang-orang ilmuwan kafir yang masuk Islam itu disebabkan karena berbagai penelitian-penelitian yang ternyata sesuai dengan Al-Quran. Walaupun cuma satu buktinya, itu sudah cukup membuat mereka itu masuk Islam dan yakin seyakin-yakinnya terhadap Islam. Persoalan iddah misalnya. Kenapa perempuan yang baru dicerai itu tidak boleh langsung kawin dengan laki-laki lain? Harus ada masa tunggu, harus ada masa iddah. Itu diteliti oleh orang luar. Hasil penelitian menyebabkan mereka masuk Islam. Ya.
Kemudian ketika membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, itu kata alaq. Diteliti rahim itu, oh ternyata alaq itu adalah segumpal darah yang menempel di rahim. Makanya disebut alaq, berasal dari kata allaqa yu'alliqu, itu ta'liqan, itu menempel. Masuk Islam. Walaupun satu dalil masuk Islam, sampai mati mereka Islam, dan yakinnya lebih yakin daripada kita. Jadi Islam itu membuka diri untuk dikritik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau kita itu berpuasa sehari, orang juga berpuasa, apa bedanya kita lawan mereka? Maka kemudian lahirlah hadis tentang puasa Tasu'a, puasa di hari ke-9 dari bulan Muharram. Kata Nabi, idza kana al-amul muqbil, kaina tahun depan kita akan berpuasa di hari ke-9, sehingga puasa kita dua hari. Tetapi tidak sampai tahun depan Nabi meninggal dunia. Artinya Nabi itu seumur-umur kada suah melaksanakan puasa Tasu'a, karena Nabi keburu meninggal. Nah, dalam istilah usul fikih, keinginan Nabi untuk melakukan puasa Tasu'a itu dimasukkan dalam kategori sunnah hammiyah, sunnah yang berupa keinginan. Jadi sunnah itu ada 4. Sunnah ada 4. Apa itu? Pertama sunnah fi'liyah, sunnah yang bersifat perbuatan. Yang kedua sunnah qauliyah, sunnah yang bersifat ucapan. Yang ketiga sunnah takririyah, sahabat melakukan satu ajaran agama lalu kemudian Nabi menyetujui. Misalnya kayak Bilal. Kalau kita pelajari asal muasal azan itu tidak ada kalimat as-salatu khairum minan naum, itu tidak ada. Hamba Allah yang bermimpi yang diajari oleh malaikat itu tidak ada kalimat as-salatu khairun minan naum. Tapi Bilal di salat subuh itu azannya ditambahi as-salatu khairun minan naum. Tapi Nabi tidak protes, Nabi membenarkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang disunnahkan. Artinya apa? Kalau ada orang azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum atau tidak pakai as-salatu khairum minan naum, itu tidak ada pengaruhnya dengan batal atau tidaknya azan. Lucunya itu dulu ini pernah diperdebatkan. Diperdebatkan itu. Antara satu tempat dengan tempat yang lain diperdebatkan. Ada yang apabila tidak mengucap as-salatu khairum minan naum kaget orang. Oh, itu salat zuhur kan? Tapi ada juga yang tidak pakai. Ada yang tidak pakai, ada yang pakai. Kita mau pakai mau kada sama saja. Karena kalau pakai dapat pahala. Kalau tidak ya kada apa-apa. Tidak membatalkan azan kita. Nah, itu asar-asar yang terkait dengan bulan Muharram. Ya. Kemudian ini kitab ya, yang kita barusan baca itu judul aslinya adalah Al-Bidah Al-Hauliyah. Ya, artinya apa? Bid'ah yang dilakukan sepanjang tahun, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Jadi asar-asar yang sahih terkait dengan bulan Muharram itu sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita juga ingin tahu, tentu saja agar ketika kita masuk bulan Muharram itu kita bisa melakukan yang terbaik, terhindar dari sesuatu yang menurut anggapan orang itu sunnah padahal sesungguhnya tidak sunnah. Ini penting kita sampaikan karena memang momennya.
Kalau besok malam yang akan kita sampaikan itu adalah kesalahan-kesalahan seputar sholat berjamaah. Nah itu nanti kita merujukannya adalah Irsyadus Salikin ila Akhta'i Ba'dil Musallin oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Di situ ada beberapa kesalahan, tetapi tentu saja begitu kita menulis itu ada perbandingan-perbandingan kitab lain yang kita juga masukkan di dalam tulisan kita itu, sehingga yang muncul adalah wawasan, ya, wawasan. Mari kita lihat beberapa kesalahan seputar bulan Muharram. Kesalahan yang pertama, ya, doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ya. Jadi ini adalah kesalahan yang masif di berbagai negeri, di berbagai negara, ya, terkait dengan amalia orang Islam. Jadi ibu-ibu, doa awal tahun dan akhir tahun itu adalah kesalahan yang pertama terkait dengan bulan Muharram. Kenapa kita menilai bahwa ini sebuah kesalahan? Karena tidak ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Nabi, orang yang paling mengerti tentang urusan agama ini, dan para sahabat-sahabatnya yang diajari langsung oleh orang yang paling mengerti tentang urusan-urusan agama ini, itu pernah melakukan doa akhir tahun ataupun doa awal tahun dari setiap pergantian tahun Islam. Bahkan bisa dipastikan para imam yang empat, ya, A'immatul Mujtahidin al-Arba'ah, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu sama sekali tidak pernah mengamalkan doa akhir tahun ataupun doa awal tahun. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa imam yang empat itu tidak melakukan itu? Karena kalau kita telusuri asal muasal doa awal tahun dan akhir tahun, ternyata itu terdapat di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir Lis-Suyuti, karyanya Imam As-Suyuti. Sementara Imam As-Suyuti itu lahir jauh setelah masa Imam Syafi'i. Makanya Imam As-Suyuti itu bermadhab Syafi'i. Andai kata Imam As-Suyuti itu lahir sebelum Imam Syafi'i, ada kemungkinan diamalkan oleh Imam Syafi'i. Tapi ini kan terbalik. Imam Syafi'i sudah meninggal, imam-imam yang empat sudah meninggal, lalu kemudian di masa Imam As-Suyuti dia mengarang kitab Al-Jami' Al-Kabir, lalu kemudian di dalam kitab itu ditulis doa awal tahun dan doa akhir tahun. Nah, uniknya doa yang berasal dari Imam As-Suyuti itu justru ditambahi oleh seorang Habib, ya, yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Jadi Habib itu memang ketujuh Pak menambah dari Bahari dari tahun 1914. Ya saya sudah ketujuh menambah. Jadi kalau hari ini berbagai macam tambahan-tambahan ajaran agama itu lahir dari mereka-mereka yang mengaku keturunan Nabi itu sangat wajar sekali. Karena jauh sebelum kita lahir 1914 itu doa-doa yang sudah ada itu ditambahinya pulang. Ya. Lalu kemudian mengatakan saya ijazahkan. Mengijazahkan pun orang yang ditambahi dengan milik sendiri. Ya. Padahal menambah-nambah ajaran agama itu tidak dibenarkan oleh agama. Ya.
Nah, jadi doa yang diajarkan di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir yang berbunyi Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbal as'alukal ismata fihi minasy syaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu doa awal tahun sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Jadi kitab Jami itu dua, ada Al-Jami' Al-Kabir, ada Al-Jami' As-Saghir. Dua-duanya milik Imam As-Suyuti. Nah, kemudian doa akhir tahun adalah yang hafal doa awal tahun tadi. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ihin sudah lupa ya. Pak Udin sudah lupa. Kemudian doa akhir tahun, Allahumma ma alimta fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jur'ati ala ma'siyatik Allahumma fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma alimta min amalin tardahu wa wa'adtani thawab fa as'aluka ya dzal jalali wal karam ya dzal judi wal karam an taqbalahu minni wa la taqta rajai minka. Nah, itu doa akhir tahun. Nah, jadi di antara fadilat membaca doa akhir tahun dan awal tahun itu adalah di sini disebutkan Allah akan menurunkan malaikat yang akan melindunginya dari fitnah dan tipu daya syaitan selama setahun mendatang. Jadi pian kalau membaca itu di awal tahun, malam tanggal 1 Muharram kapan? Malam Selasa, malam Rabu. Malam Rabu ya. Nah, ulun itu Pak demi Allah asli kada tahu. Karena memang kada ada sidang isbat. Jadi udah tahu. Makanya orang-orang yang mengatakan kita wajib umpat pemerintah itu sudah dalam keadaan bingung sekarang ini. Ya. Karena pemerintah itu tidak melakukan sidang isbat dan tidak menentukan apakah ini sudah jatuh tanggal 1 Zulhijjah atau belum. Padahal mengetahui 1 Zulhijjah itu penting. Untuk apa? Karena berkaitan dengan puasa 10 Muharram. Kalau tanggal 1 Muharram tidak diperhatikan dengan alasan tidak ada dana untuk isbat, kasihan orang-orang yang mengatakan kita wajib mengikuti pemerintah. Lalu dari mana mereka tahu? Dari kalender. Kalender itu kan hisab, dan hisab itu tidak sah. Lalu bingung seorangan. Kenapa ya wala? Pengajian itu kan membuka wawasan ya wala. Ya. Jadi ulun pernah tanya kepada kawan, ujar kawan, buhannya lagi healing, buhan yang bertugas. Nah, jadi dalam setahun itu, kalau dia membaca doa awal tahun dan akhir tahun, itu akan dilindungi dari tipu daya syaitan. Ya. Nah. Kemudian, nah itu redaksinya seperti itu. Tapi kemudian oleh Habib Utsman bin Yahya, ini orang kada tahu orangnya mana, kada sobat temuan. Habib Utsman bin Yahya itu dulu mufti Batavia, artinya mufti Jakarta kan, muftinya Jakarta. Itu wafat pada tahun 1914.
Jadi wajar aja kita kada tahu karena beliau meninggal 1914. Ditambahinya dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa disangkanya antara sholawat itu dengan doa itu adalah merupakan satu kesatuan. Makanya kita beritahu malam ini bahwa dari Habib Usman. Nah jadi Bapak Ibu, kita tegaskan lagi karena tahun depan kita tidak lagi mengulang penjelasan-penjelasan ini. Ya. Artinya cukup ini saja untuk ilmu ke depan. Bahwa tidak ada istilah doa awal tahun atau akhir tahun. Bahkan yang dianjurkan oleh Nabi, yang disunnahkan oleh Nabi itu adalah doa setiap masuk awal bulan. Jadi setiap bulan itu perintah doa itu. Ya. Setiap bulan doa itu. Dan tidak salah kalau setiap hari berdoa. Ya Allah, selamatkanlah ulun besok. Begitu kita hidup besok selamat, maghribnya berdoa, ya Allah selamatkan ulun besok. Jauh lebih afdal. Adapun doa setiap awal bulan itu ya, yang bersumber dari Nabi itu adalah bacaan Allahumma ahlilhu alaina. Jadi ada yang menggunakan redaksi ahlilhu alaina, ada yang menggunakan redaksi Allahumma ahillahu alaina. Ya, ahillahu alaina atau ahlilhu alaina. Itu terserah pian. Kita menggunakan Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa setiap masuk awal bulan ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal. Nah, kalau yang bersumber dari sahabat ya, itu doa awal bulannya adalah Allahumma adkhilhu alaina bil iman bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Itu disebutkan di dalam Mu'jamus Sahabah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Nah, cuma itu hadisnya mauquf. Ya. Cuma statusnya sahih. Jadi ini antik Pak ya. Ada hadis mauquf tapi sahih. Mauquf itu artinya sampai kepada Nabi saja. Sampai kepada sahabat saja. Kada sampai kepada Nabi. Perbuatan sahabat, perkataan sahabat. Itu saja. Sampainya ke situ. Itu namanya hadis mauquf. Tapi karena orang-orang yang meriwayatkannya itu adalah orang-orang yang siqat, orang-orang yang tidak bermasalah, maka statusnya sahih. Nah sebaliknya, ada hadis itu yang mausul sampai kepada Nabi. Hadis itu kalau direntet sampai kepada Nabi. Ya. Sahabat menerima dari Nabi, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai ke bawah. Silsilahnya jelas, itu namanya mausul. Tetapi hadis mausul itu tidak menjamin bahwa hadis itu pasti sahih. Karena tidak sedikit hadis mausul derajatnya justru tidak sahih. Contohnya apa? Hadis yang membicarakan tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban dan berpuasa di siang nisfu Sa'ban. Itu hadisnya Pak, kalau ditelusuri itu sampai kepada Nabi. Tetapi sayangnya ketika diteliti sanadnya ada 3 rawi yang bermasalah di situ. Sehingga kemausulannya sampai kepada Nabi itu tidak bisa mengangkat derajatnya untuk menjadi hujjah untuk kemudian kita memuliakan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai sholat atau berpuasa pada siang harinya karena gugur menjadi hadis dhaif. Mausul dia sampai kepada Nah, sedangkan doa ini itu hanya sampai kepada sahabat. Tapi yang meriwayatkan itu tidak ada yang bermasalah. Maka disebutlah hadis mauquf sahih. Ini boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Nah, itu satu ya. Terkait dengan apa tadi? Doa awal tahun atau doa akhir tahun. Nah, mari kita lihat bagaimana 2 tanggapan ulama besar ya. Dalam satu di dalam kitab Tashihud Du'a dan satu lagi di dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah
yang kitabnya kita bawa nih. Di dalam kitab Tashihud Doa itu Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Jadi ada Abu Zaid di sini. Ya, Abu Zaid itu ternyata ulama besar. Abu Zaid berkata, syariat Islam tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan doa atau zikir untuk awal tahun atau akhir tahun. Manusia saat ini banyak membuat kreasi baru dalam hal amalan berupa doa, zikir, atau tukar menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan salat, zikir atau doa-doa, puasa akhir tahun, dan sebagainya. Semua itu, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, tidak ada dalilnya sama sekali. Begitu yang dikatakan oleh beliau di dalam kitabnya Tashihud Doa. Kemudian diperkuat oleh pendapat Syekh Abdullah At-Tuwaijiri dalam kitabnya Al-Bidah Al-Hauliyah. Sebahagian besar manusia membuat inovasi baru dalam ibadah dengan membuat doa awal tahun dan akhir tahun, sehingga dari sini orang-orang awam ikut-ikutan mengikuti ritual tersebut di berbagai masjid. Ya. Bahkan terdapat para imam, maksudnya kiai atau alim, yang mengikutinya. Padahal doa awal tahun dan akhir tahun tersebut tidak ada pendukung dalil sama sekali dari Nabi dan juga dari para sahabat. Begitu pula dari para tabi'in. Tidak ada satupun hadis yang mendukungnya, baik di dalam kitab-kitab musnad ataupun di dalam kitab-kitab hadis. Begitu yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Bidah Al-Hauliyah. Nah, sehingga jelas sekali, ya, jelas sekali, tidak ada. Nah, apa itu? Bunyi kan? Oh, nah cuma nih Pak, kurung garis bawahi. Hukum asal dari berdoa itu boleh. Nih, hukum asal dari berdoa itu boleh. Kapan saja kita hendak berdoa, silakan. Mau hari Sabtu, mau malam Sabtu, mau pagi Sabtu, mau Jumat, mau silakan. Tidak ada larangan. Tetapi jangan pernah mentakyin, jangan pernah mengkhususkan doa-doa itu dibaca pada waktu-waktu tertentu, apalagi diikuti oleh fadilat-fadilat yang jelas-jelas tidak bersumber dari. Kesalahan doa awal tahun dan akhir tahun itu adanya pentakyinan, adanya penentuan. Padahal Nabi itu sama sekali tidak pernah menentukan. Ketika kita sudah berani menentukan, berarti kita sudah berani membuat syariat yang pada asalnya tidak ada di dalam agama. Yang ada itu adalah doa pergantian bulan. Ketika bulan masuk kita baca doa. Jadi bukan di akhir tahun atau di awal tahun. Yang kedua, berapa menit lagi? Itu asli bunyi ya? Nah, kalau tadi kan ada juga rasanya bunyi. Tadi itu PHP ya. Tutup aja lah. Janganlah. Tutuplah. Ya, silakan yang hendak wudu. Nah, subuh aja lagi. Bila pian hendak tahu, datangi subuh. Nah, itu saja dari ulun bala. Pembuka subuh kita sambung, kemudian kita tanya jawab. Nah, kemudian mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan karena ini sifatnya pengajian, ya, dan kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Kekurangannya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.